Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kripto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Kripto, silahkan bantu subscribe channel Prima Kripto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai DOX token ya atau koin ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kabar kalian, holder DOX? Semoga sehat dan cuan everyday. Hari ini di OKX ada peningkatan 4% teman-teman ya, dengan harga 0,001 dolar teman-teman, atau sekitar 16,69 ya rupiah. Dan seperti yang kita lihat ya, untuk dari DOX ini sedang koreksi ya teman-teman, setelah kemarin listing ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas ya, harga DOX coin prediksi akan melonjak ya. Haruskah teman-teman membelinya ya? Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai DOX, kita pantau dulu ya. Untuk global crypto market cap hari ini ada penurunan 1%, Bitcoin di angka 866 juta rupiah teman-teman, Ethereum di 36 juta rupiah. Kemudian untuk DOX sendiri ada kenaikan ya sepertinya ya di sini ya. Untuk DOX naik 4% teman-teman. Dan harganya sekarang 16,77 ya. Prediksi DOX bisa sampai 1 dolar atau 2 dolar, apakah bisa? Yuk kita bahas yuk. Jadi untuk DOX coin ini memang sedang menjadi perbincangan hangat ya di komunitas kripto ya. Jadi harga koin ini melonjak secara signifikan teman-teman dalam beberapa minggu terakhir, menarik perhatian banyak investor baik yang berpengalaman maupun pemula. Jadi lonjakan harga ini sering kali memicu FOMO atau fear of missing out teman-teman, sehingga banyak yang bertanya-tanya, haruskah saya membeli Dogecoin sekarang? Jadi sebelum mengambil keputusan, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan ya. Jadi faktor-faktor yang memicu harga lonjakan harga Dogecoin tidak terjadi begitu saja. Jadi ada beberapa faktor yang berkontribusi seperti peningkatan adopsi, listing di bursa kripto besar, dan tentunya hype di media sosial. Jadi dalam banyak kasus, koin meme seperti Dogecoin sering kali didorong oleh sentimen publik dan di platform seperti Twitter atau Reddit. Oleh karena itu, memahami yang mendorong kenaikan harga saat ini sangat penting. Belum ada memutuskan untuk membeli teman-teman. Jadi untuk koin meme seringkali dikenal karena volatilitasnya yang tinggi dan tren jangka pendek yang bisa mempengaruhi harga dengan cepat ya. Jadi tidak jarang koin-koin ini mengalami kenaikan harga yang tajam, diikuti oleh penurunan yang sama cepatnya ya teman-teman. Oleh karena itu penting untuk mengevaluasi apakah DOX memiliki fondasi yang kuat dan untuk mempertahankan kenaikan harganya ya, atau apakah ini hanya hype sementara dapat memudar dalam waktu singkat ya. Jadi teman-teman perlu pelajari ya teman-teman. Kemudian ada potensi keuntungan ya jangka pendek teman-teman. Jadi bagi investor teman-teman yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek, DOX mungkin terlihat menarik ya. Jadi lonjakan harga yang cepat memberikan peluang untuk mengambil keuntungan dalam waktu singkat ya. Namun penting untuk memahami bahwa potensi keuntungan ini datang dengan risiko yang tinggi ya. Jika Anda memiliki atau membeli pada saat harga sudah tinggi, ada kemungkinan harga turun dan cepat sebelum Anda sempat menjual, menyebabkan kerugian teman-teman. Kemudian ada risiko volatilitas yang tinggi, adalah salah satu karakteristik utama dari koin meme seperti DOX, dan harga dapat naik dan turun secara drastis dalam hitungan jam atau bahkan menit ya. Ini berarti bahwa investment di DOX resiko yang sangat tinggi ya. Jadi bukan DOX saja tapi semua koin ya teman-teman ya. Tapi tergantung teman-teman semua apakah sudah siap masuk di kripto atau belum ya. Silahkan renungkan ya. Kemudian analis fundamental DOX coin. Untuk memahami potensi jangka panjang Dogecoin, penting untuk melihat analis fundamentalnya teman-teman. Apakah koin ini memiliki proyek atau teknologi yang mendukung nilai jangka panjangnya. Jadi beberapa koin meme berhasil berkembang menjadi ekosistem yang lebih matang dengan proyek DeFi atau NFT yang dapat menambah nilai utilitas ya. Namun jika DOX hanya bergantung pada hype trend, keberlanjutan di masa depan bisa dipertanyakan. Lalu strategi masuk yang tepat ya teman-teman, seperti yang kita lihat di marketnya. Sekarang sudah masuk di Binance juga teman-teman, ada di OKX, ada Bybit, semua exchange ya. Exchange besar sudah melisting DOX ini teman-teman. Jadi strategi masuk yang tepat adalah jika tertarik untuk membeli DOX, penting untuk memiliki strategi masuk yang tepat ya. Jadi jangan hanya membeli karena FOMO. Jadi sebaliknya perhatian pergerakan pasar dan analis teknikal untuk menemukan waktu yang tepat untuk masuk ya. Seperti menggunakan dollar cost averaging ya atau DCA teman-teman ya.
Kemudian untuk sentimen pasar kripto secara keseluruhan, selain memperhatikan DOX secara khusus, penting untuk mempertimbangkan sentimen pasar kripto secara keseluruhannya. Jadi jika pasar kripto sedang dalam kondisi bullish, harga DOX mungkin terus naik ya, sering dengan kenaikan koin seperti Bitcoin dan Ethereum ya. Namun jika mengalami koreksi atau tren bearish, bahkan koin yang sedang populer seperti DOX bisa mengalami penurunan harga yang tajam. Jadi untuk sekarang dia mulai naik ya teman-teman. Untuk kesimpulannya, di sini keputusan untuk membeli DOX ya harus didasarkan pada profil resiko tujuan investment teman-teman ya. Jadi jika teman-teman memiliki toleransi terhadap resiko yang tinggi yang siap menghadapi volatilitas tajam, DOX coin bisa menjadi peluang menarik untuk meraih keuntungan jangka pendek ya. Namun bagi yang menyukai investment jangka panjang yang stabil, penting melakukan riset mendalam teman-teman. Oke, sekali lagi keputusan ada pada diri teman-teman masing-masing. Kita coba bahas mengenai Bitcoin yang belum bisa pulih, tapi dua altcoin ini melonjak ya. Jadi termasuk DOX juga naik ya teman-teman. Jadi seperti yang dilaporkan kemarin, harganya anjlok di bawah $56.000, mencapai titik terendah bulanan dan menyebabkan seluruh pasar kripto kehilangan lebih dari $100 miliar dari kapitalisasi pasarnya. Jadi meski begitu, para pendukung Bitcoin berupaya memulihkan pemulihan kemarin malam mendorong harga kembali di atas 58.000 dan pada dasarnya menghapus sebagian besar kerugian yang tercatat sepanjang hari. Sayangnya mereka tidak mampu mempertahankan momentum lebih baik lagi menghasilkan rally yang lebih besar ya. Jadi para penjual menghentikan pergerakan tersebut dan menyebabkan penurunan lagi menuju $57.000. Kira-kira di mana Bitcoin saat ini diperdagangkan ya? Sekarang di 866 jutaannya. Oke, jadi seperti ini dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe dan terima kasih, share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.